Hari ini kayaknya spesial sekali karena saya kedatangan 2 orang penantang. Oh ya? Benar ya? Ada penonton? Oke. Dan kita akan langsung, jadi kita mau tahu ini adalah segmen Are You Smarter Than Me? Kita mau penontonnya langsung. Jen, silahkan. Baiklah, kalau gitu yang sudah Sebentar. Apa sih? Tadi katanya silakan. Duitnya belum diambil. Aduh, emang susah kalau kebanyakan jawab ya Mas Det ya, jadi agak lupa kalau uang. Tapi nggak apa-apa, langsung aja kita panggil penantang yang katanya merasa lebih pintar dari Mas Dedi. Silakan maju ke depan. Sudah? Oke, nama Anda siapa? Irham. Pakai mikrofonnya? Irham. Irham? Oke, Mas. Irham. Ya. Mas Denny, betul? Ya. Ya. Ada namanya, Pak. Ada namanya, Pak. Emang ada namanya? Kamu ngapain di sini? Sini. Kamu Denny, bukan Dedi. Kalau Dedi di tengah ya. Oh. Denny Fnu S. Iya. Oke. S-nya apa tuh? Biar dingin. Biar dingin. Mic-nya nyala nggak nih? Mic-nya nyala? Nyala, oke. Jadi kita akan mulai pertanyaannya. Pertanyaan dibuat oleh tim Trans 7 Hitam Putih. Oh, ini guru dan murid. Guru dan murid. Maaf. Anda gurunya? Iya. Oh, berarti tampang lu tua banget. Guru dan murid. Guru apa, Pak? Multimedia. Multimedia. Ya. Wih, guru multimedia. Anda murid apa? Multimedia. Bener juga. Juga. Iya, kalau saya gitu. pikir murid tauladan. Langsung aja pertanyaannya masih disegel, kita buka. Sudah siap ya Mas Den dan gurunya? Sampai kali ini saya baru kalah sekali. Sama siapa Mas? Sama Fasirun. Ya itulah namanya. Oke. Saya udah gak mau ingat-ingat kalau saya kalah mah apa. Oke, kalau gitu langsung saja. Jangan ngintip Kamu lu. jangan lihat, Banyakan Kak. nyontek lu ya. Oke. Udah siap ya? Siapa nama penemu Google? Silakan Mas Irham. Mas Det. Larry Page dan Larry Page dan Sergey Brin. Yes, 100.000 rupiah. Mencet kok nggak jawab. Berani dulu yang penting. Hah? Berani dulu yang penting. Oh, yang penting berani. Dia pikir bel rumah kali. Pertanyaan selanjutnya, berapakah jumlah tulang rusuk pada manusia? Mas Det. Saya 12 soalnya belum ada yang ngambil. Yeay. Ya betul sekali, 100.000. Oke. Selanjutnya, nama vokalis Maroon 5 yang juga menjadi juri salah satu kontes ajang pencarian bakat yang cukup populer. Siapakah? Ya. Adam Levine. Adam Levine, yes. Seneng banget. Kita seneng banget kalau menang. Kalau Mas Denny kayak seneng banget, tapi kalau Mas Dedi kayaknya ya Iya. gitu ya. Gitu. Gak males gitu ya. Pertanyaan selanjutnya. Baru-baru ini Cut Tari sedang digosipkan memiliki Ini pria pertanyaan idaman. apa sih dari tadi gosip mulu? Adam Levine lah. Baru 2 gosipnya. Kenapa sih Mas kayaknya nggak sanggup banget untuk ngejawab? Ada apa sih? Boleh tahu nggak? Nggak ya? Ya udah jawab aja. Siapakah pria yang kira-kira dimiliki menjadi pria idaman lain oleh Cut Tari? Siapa namanya? Hidup dia. Dia mau ngapain kek? Kita bertiga suruh mikirin. Pencet, kamu kan biasanya tahu. Emang bener? Lupa namanya. Salah, kita langsung skip aja ya. Kita agak sedikit bermain cepat di sini. Sebutkan 5 negara pendiri ASEAN. Ya. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand. Yes, 100.000 rupiah. Emang saya nggak boleh mikir.
Oke, berapa kilometer jarak dari matahari ke bumi? 149,6 juta kilometer. 100.000 rupiah. Kemudian, band legendaris asal Inggris yang salah satu lagunya berjudul Yellow Submarine. Beatles. Ya, betul lagi. Bentar, ini Mas Dedi main sendiri atau main bertiga ya, kalau boleh tahu? Saya sih dari dulu memang egois. Tuh, oh gitu ya. Oke, pantesan ada yang nggak tahan. Oke. Apa maksudnya? Apa sih maksudnya? Siapa yang nggak Maksudnya saya tahan? nggak tahan mau lama-lama bacain ini lagi. Iya. Kira mantan istri. Milo kan disebutin sendiri, bukan saya loh ya. Apakah ibu kota dari negara Finlandia? Finlandia. Silakan Mas Dedi. Finlandia. Helsinki. Yes, 100.000. Selanjutnya, pesulap Indonesia yang pernah dianugerahi gelar Master of Traditional Oh, Pak Tarno. 100.000 rupiah Pak Tarno. Oke. Bang, saya kasih tahu, ini teh buat dipencet. Lu ngapain liatin mulu? Tapi kalau mau dipencet, liatin dulu. Iya. Itu satu-satunya ilmu pasti yang bisa didapat dari gurunya ya. Ngeliatin dulu. Oke, siapa nama asli dari seorang penyanyi wanita bernama Yuni Shara? Mah lu. Oh, mainnya nggak sama yang lebih tua sih ya. Oke, lanjut. Wakil Presiden Indonesia keempat adalah? Wakil. Nah, silakan. Habibie. Salah, Habibie keempat, ngaco. Keempat, Mas. Habibie itu zaman Megawati, Umar Wirahadi Kusuma. Betul sekali, 100.000 rupiah. Umar Wirahadi Kusuma. Selanjutnya, sebelum diubah pada tanggal 17 Agustus 1952, apakah nama dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma? Nggak tahu. Minus cepet berarti itu. Nggak tahu tuh juga jawaban, kenapa? Hei, iya juga. Oke, ada yang tahu? Enggak. Ya, sama aja. Oh, ini memang nggak masuk di kurikulum multimedia mungkin ya? Ya, betul. Jawabannya adalah Pangkalan Udara Cililitan. Hampir saya jawab itu. Selanjutnya, berapakah hasil dari 27 ditambah 5 dikali 16? Hah? Kita sekali-sekali boleh dong ada soal matematika gini, Mas. 27, tunggu sebentar ulang. Anda jangan ngitung dulu. 27 ditambah 5 dikali 16. 16, 5 kali 16, 50, 50, 30, tambah 20, 108. Hampir benar. 107. 107. Tanya guru. Oke. Tokoh utama dalam film Pirates of the Caribbean. Johnny Depp lah. Betul sekali. Selanjutnya. Sebutkan asal dan nama rumah adat yang terdapat pada uang Rp10.000. Silakan Mas Iran. Minangkabau. Apa? Minangkabau. Minangkabau. Kebetulan Salah. Rumah panggung. Tambah salah. tambah salah. Mas Ded jangan bikin makin salah. Apalagi saya. Jawabannya adalah jawabannya adalah Rumah Limas di Sumatera Selatan. Selanjutnya, waduh, pertanyaan udah. Uang masih banyak ya Mas Ded ya? Uang masih banyak. Uang masih banyak, Habiskan oke. pertanyaannya. Ini gampang banget. Ini multimedia harusnya juga tahu ya. Apa kepanjangan dari GPRS? Global Packet Radio System. Global Packet Radio System. Boleh diulang sekali lagi Mas? Global Packet Radio Service. Hampir benar tapi salah. Bikin malu. Hampir Apa emang? benar. Apa emang? Karena jawabannya bukan global tapi general. General. Ya kalau gitu bagi dua aja hadiah. Oke, selanjutnya sebutkan tanggal dan kota kelahiran Tukul Arwana.
Coba bapaknya jawab. 1 Januari 92. 1 Januari 92. Selamat tahun baru. Salah. 1 Januari 92. Sekarang abis tahun 92 ya, Tukul mukanya kayak gitu. Oke, jawabannya adalah Semarang Utara 16 Oktober 1963. Pertanyaan selanjutnya, berapakah derajat titik beku air dalam Fahrenheit? Titik beku, silakan Mas Ded. Kalau Celsius 0, dia nambah 32 derajat Fahrenheit. Yes, betul sekali, 32 derajat Fahrenheit. Selanjutnya, Glenn Fredly, Sandi Sandoro, dan Tompi membuat trio dengan nama... Trio Kwek-Kwek. Kenapa yang diingat cuma trio Kwek-Kwek Karena sih? mereka lebih terkenal. Mungkin ada yang tahu, Mas Ilham atau Mas Denny? Jawabannya adalah trio Lestari. Tidak ada yang tahu. Selanjutnya, suku Mamuju berasal dari provinsi Riau. No. Anda salah. Sulawesi Selatan. No. Anda masih salah. Maluku. Sulawesi Utara. Mas, mendingan jangan dicoba-coba deh. Buat anak kok coba-coba. Kalimantan. Bukan. Oke, jawabannya adalah Sulawesi Barat. Langsung saja kita skip. Pedangdut terkenal karena tembang di-reject ke Jenita Janet. Gitu aja tahu. Oke, dikasih 100.000, tapi besok-besok kalau main kuis sendiri aja ya, jangan ajak keluarganya ya. Sayang loh, ntar mending kalau dibagi. Oke, selanjutnya siapakah lawan main Sahrul Gunawan pada sinetron legendaris berjudul Pernikahan Dini yang saya juga main? Agnes Monica. Agnes Monica. Tapi tumben loh Mas Ded nggak tahu. Biasanya Mas Ded tahu kalau yang itu. Enggak, saya nggak tahu. Itu kan lagi ininya banget ya pada saat itu. Iya, lagi pada saat syuting saya sering ke sana itu kan. Iya, saya sering lihat penampakan. Diam kamu. Oh ya sudah, baiklah kalau begitu kita lanjut. Objek wisata Candi Muara Takus berada di provinsi Candi Muara Takus. Kalimantan Timur. Salah. Candi Muara Takus. Yang lain bisa jawab? Jawa Barat. Pak, sekali aja. Pas. Pas, jawabannya adalah Riau. Tadi saya jawab Riau. Bukan itu pertanyaannya. Oke, selanjutnya. Pulau terkecil di dunia dan telah diakui dan dicatat di PBB ternyata terdapat di Kalimantan Barat. Pulau apakah itu? Ini baru banget ya, belum lama lah istilahnya. Jadi harusnya masih fresh gitu. Mungkin kalau kalian yang baca koran atau nonton berita, kata Mas Dedi ya kan Mas Ded? Kalau nggak salah, ya, kalau nggak salah nih ya, Pulau Sampirin, Pulau Simparan, Pulau Simping, Pulau Simpang. Oke, dari 4 itu apa jawabannya? Kalau saya tahu, saya nggak jawab 4. Kita anggap salah, tapi jawaban yang benar adalah Pulau Simping. Karena Mas Dedi jawabnya 4. Jawaban pertama bukan Simping. Kita harus fair dong di sini ya nggak? No. Oke, pertanyaan terakhir. Kan saya jawab. Biasa aja Mas mukanya ya, biasa aja. Oke. Zaskia Gotik baru saja membuat rekor muri. Rekor apakah yang dibuatnya? Ini yang bikin pertanyaan nggak bener nih. Zaskia Gotik bikin rekor muri. Yes, rekor. Kapan dia bikin rekor murinya? Iya, menurut di sini buat rekor muri. Kalau masalah kapannya ya saya nggak tahu Mas. Goyang terlama di Indonesia. Gini ya Mas. Daripada nggak ada yang jawab. Ya juga. Oke, jawabannya adalah syuting 7 video klip dalam waktu 24 jam. Wow. Selamat, ternyata itulah jawaban terakhir kita, pertanyaan terakhir kita. Tepuk tangan dong. Selamat. Udah dapat cepet. Dapat 200 lumayan. Lumayan, selamat ya Mas Denny.
Terima kasih banyak Pak. Silakan kembali ke tempat duduk Anda. Terima kasih. Silakan kembali Ya, ke tempat saya juga duduk pulang Anda. dulu. Tugas saya sudah selesai. Jangan, belum. Kenapa? Belum, karena bintang tamu kita kejebak macet hari ini. Jadi mau nggak mau aku. Jadi mau nggak mau Anda harus menemani saya sampai akhir acara. Oh bener. Nah, sekarang Anda bayangkan apa yang akan saya lakukan kalau bintang tamunya tidak ada. Penasaran kan? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hitam. Kita hari ini mau bicara tentang wanita. Jadi wanita. Bukan saya banget dong Mas. Emang Anda termasuk apa? Saya untungnya sekarang udah jadi wanita, Udah kan? jadi wanita Udah sih. jadi wanita kan? Akhirnya berhasil sukses setelah 5 kali operasi. Yang pertama apa? Usus buntu. Sedih ya, saya agak-agak serem loh kalau Iya, dengar benar, begitu, saya juga. karena saya pernah operasi juga. Nah, wanita itu lucu karena pasti pertama kali yang dilihat itu adalah kecantikan, ya kan? Jadi wanita itu berlomba-lomba untuk menjadi yang paling cantik, badannya harus langsing, ya kan? Muka harus bersih, pokoknya semuanya tentang kecantikan sampai apapun dilakukan untuk mendapatkan kecantikan itu. Usaha ya. Anda saya kan bicara tentang wanita cantik. Anda salah kalau Anda tiba-tiba. Oh iya, saya lupa. Saya kan wanita pintar. Nah, kita di sini ada bintang tamu, sebutannya apa? Ratu Herbal. Iya betul. Ratu Herbal. Jeng Ana. Kecantikan. Ana. Insya Allah iya. Panggilannya Jeng Ana. Jeng Ana. Iya. Oke, Jeng Ana Ratu Herbal Indonesia, dan katanya bisa masang susuk. Tidak bisa. Tidak tapi bisa kalau, masang susuk. Tapi kalau untuk membuang susu, insya Allah. Buang susuk. Iya Oke, betul. nah Ratu Herbal ini artinya Anda diapain? Misalnya ini kan jelek nih. Nggak, maksudnya misalnya jelek. Iya. Iya, misalnya jelek. Ih, nggak misalnya. apa-apa. Soalnya kan bintang tamunya nggak dateng, kejebak macet. Hus, Jadi nggak apa-apa. Hus, biarin aja. Bukan kartu ya. Saya kan nggak sebutin nama, Pak. Oh iya. Diapain? Ya, jadi memang yang kami tangani selama kurang lebih berjalan 12 tahun. Memang kaum wanita ini memang banyak sekali yang bermasalah dengan kecantikan. Tapi kalau memang cantik, kalau ala Jeng Ana itu natural. Oh, natural. Semuanya dari alam. Tidak menggunakan benda-benda yang dimasukkan ke dalam tubuh, atau muka, atau wajah, atau bibir, dan mungkin tubuh yang lain, benda-benda yang lain itu tidak ada. Tapi melainkan Jeng Ana menggunakan ada beberapa herbal yang itu mempunyai kadar spiritual tinggi yang memang untuk membuka cakra yang dimana inner beauty dalam tubuh kita itu supaya cantik luar dalam. Contohnya apa tuh? Herbal yang punya cakra. Nah, contohnya ya Mas Dedi, ini contohnya. Untuk herbalnya itu banyak sekali. Daun sangketan itu ampuh sekali. Sifat dari manfaat daun sangketan itu berkhasiat bermanfaat untuk membuang, baik itu untuk dipakai, baik itu untuk membuang, baik itu untuk membuang susuk, sifat susuk itu bisa dibuang sendiri. Dengan cara nanti direbus, dia buat mandi rempah yang dimana kita menempatkan bagian sisi tubuh atau wajah atau mungkin badan yang lain yang memang mereka menggunakan susuk. Seperti susu itu seperti ada yang jarum ya, seperti emas, itu nanti akan keluar tersendiri. Tunggu Jeng Ana, ini Anda tuh merubah seorang wanita jadi cantik, ini maksudnya secara fisik atau apanya gitu? Secara fisik Mas. Secara fisik? Betul jadi sekali. Kalau misalnya hidung mau dimancungin, bisa? Allahualam aja, kalau masalah hidung ingin dimancungin itu tidak bisa. Tapi kalau hidung memang terjadi gelembungan lemak yang posisinya di sekitar wajah atau pipi, itu dia bisa ditiruskan. Oh, ditiruskan. Ya, itu alami sekali. Coba tanya. Anda kan wanita, tanya Anda mau diapain? Aku mewakili dia. Alhamdulillah dia sudah cantik natural ya konsep hidupnya ya. Nah, kalau saya dulu tuh sempat jepit pakai jemuran itu loh Bu. Iya. Jeng Ana gitu. Itu mempengaruhi nggak sih? Karena saya lihat efek sampingnya kayaknya agak bagus memang kalau sejak dini gitu. Sebenarnya sih masa kecil itu memang kadangkala dulu
Jeng Ana sendiri juga main jepitan itu supaya hidungnya mancung itu Betul. diapain namanya anak kecil ya. Tapi kalau Mbak Fani, kalau Jeng Ana lihat struktur paras dari hidung ini masih natural. Oh, masih natural. Belum dibentuk atau dipakai macam-macam, diadoni lah ya. Oh, jadi tidak ada operasinya. Nah, mungkin itu dengan perilaku cantik itu bisa dilakukan dengan operasi. Tapi kalau Mbak Feni maaf, ini dia masih utuh natural. Tapi ini kan agak gede, memang struktur batangnya hidung ya. Jangan kenceng-kenceng dong ngomongnya. Nah, tapi kalau seumpama Mbak Feni, ini mungkin pada saat melakukan treatment pakai peeling, itu kan peeling dengan herbal ya. Jadi ini nanti lemak-lemak dia akan tirus dengan sendirinya, lemak di bagian samping-samping hidung kita. Hidung Anda juga digituin? Ya? Alhamdulillah. Jung Ana berarti kalau yang hidungnya agak-agak besar itu kelebihan lemak. Kelebihan lemak. Jadi itu nanti ada masas. Masas itu pakai tangan sendiri, Mas. Ya, masas itu untuk melenturkan di sisi batang dari hidung kita. Jadi memang umumnya wanita yang memang Jeng Ana lihat ya, di luar sana ini banyak sekali yang pengen pipi tirus, hidung pengen mancung. Sebenarnya kita itu harus mensyukuri apa yang Allah sudah diberikan kepada kita. Loh, nanti nggak ada yang datang ke Anda dong kalau gitu. Tapi kalau datang ke kami itu Mas, mereka itu mungkin yang mereka sudah pernah menggunakan benda atau susuk. Oh, udah orang pakai susuk mau dikeluarin. Nah, kalau misalnya ada orang pakai susuk nih, saya sendiri percaya nggak percaya ya susuk ya. Nah, kalau orang susuk terus dikeluarin, efeknya apa dia? Efeknya kita kembalikan sempurna. Karena sifat dari susuk itu berisiko tinggi. Secara agama Islam ini juga musyrik ya. Karena dalam tubuh manusia, dalam darah kita itu tidak boleh ada benda-benda yang masuk di dalam darah. Umumnya syariat Islam itu tidak boleh ya. Tapi kalau kita ingin cantik, pada saat pelepasan susuk yang sudah ada di dalam tubuh, yang di wajah, ini banyak sekali. Jeng Ana menangani kasus ibu-ibu istri pejabat, ada beberapa artis ya yang pernah menggunakan susuk, mungkin dia merasa tubuhnya itu merasa ada sesuatu yang berat, mungkin juga memang dia sudah bosan atau bagaimana, mereka ingin dikeluarkan dengan yang natural. Tapi Jeng Ana tidak memegang loh Mas, ya. Pasien Jeng Ana tidak pernah menyentuh pasien, ya. Jeng Ana tidak pernah menyentuh pasien siapapun itu, baik ibu-ibu, baik kalangan artis dan lain sebagainya. Jeng Ana hanya menempatkan ramuan-ramuan yang memang sudah Jeng Ana racik, yang Jeng Ana berikan satu syariat doa, kita minta sama Allah, yang dimana Allah itu memberikan kita itu sudah sempurna. Tapi pada saat tubuh kita ada benda, salah satu benda yang di tubuh, insya Allah kalau memang kita tujuannya, niatnya baik, insapnya yang sudah lama apa yang kita gunakan itu dia akan keluar. Contohnya pada saat pasien itu melakukan terapi mandi rempah ya, itu dia akan keluar. Ada yang dari jidat, susuknya seperti jarum Mas, ya, susuknya seperti jarum. Mereka itu keluar dari sisi pori-pori kulit kita sendiri. Kalau yang di pipi, dia keluar sendiri dari pipinya. Itu Anda nggak keluarin tuh, dia keluar sendiri. Jeng Ana tidak pernah menyentuh pasien. Jadi nanti dia ngambil sendiri, cabut sendiri. Ngambil sendiri. Nah, seperti itu. Banyak itu yang datang. Alhamdulillah banyak sekali. Mungkin Jeng Ana juga tidak mungkin menyebutkan. Berarti kalau tadi Jeng Ana mengatakan banyak istri-istri pejabat, terus ada artis-artis, berarti banyak artis-artis kita yang pasang susuk dong. Nah, pertanyaan yang sangat menarik adalah siapa aja sih Jeng Ana artisnya? Ya Allah. Nggak Itu boleh ya. malah di situ ya. Jadi ini Mas. Nggak bercanda Jeng. Kalau umumnya ini rahasia seorang pengobat, ya. itu dia umumnya ngomong, ntar orang harus nggak mau datang ditutupi. lagi. Iya juga. Tapi kalau artis, salah satu artis kita bisa menyebutkan Erika ya. Erika. Ini sering melakukan Erika mandi siapa? rempah. Erika siapa ini? Adiknya siapa ya yang main naik haji itu? Si Erika yang sekarang itu kan kakak beradik sedang main film. Oh ya. Nah, ini memang kakaknya itulah ya pokoknya ya.
Jeng Ana menyebutkan nih Mas belak-belakan bahwa ini memang sifat yang positif. Kenapa Jeng Ana berbicara sifat yang positif? Mereka memang ingin berkarir supaya jadi artis, supaya bagaimana sinetronnya lebih baik, supaya bagaimana iklannya lebih maju. Mereka sedang melakukan terapi mandi rempah. Supaya karirnya lebih baik, lebih maju. Mereka merasakan setelah mandi rempah pertama itu apa yang dia dapatkan, bisa menjalankan sinetron, bisa panggil-panggil apa untuk main syuting atau kalau gitu, iklan. Kalau misalnya orang nggak punya bakat, nggak punya apa-apa, mandi rempah bisa terkenal dong. Nah, itu kan tidak semuanya orang. Ada bukan orang juga yang datang. Si Mas Dedi ya. Ya maaf. Orang tadi katanya tidak semuanya orang. Iya benar juga, maafin Mas Dedi saya ya. Iya. Ya kamu yang nanya sana. Ya udah. Jadi kalau misalnya nggak cantik atau nggak apa, pertanyaan sama sih kayak gitu karena itu. Saya suruh nanya, malah curhat. Kalau nggak cantik. Jangan gitu dong Mas Ded, gitu. Jangan kan dari tadi kan sempat aku dengar kalau mandi rempahnya tuh untuk bikin karir apa segala macam lah ya. Nah ini kalau misalnya khusus untuk perawatan wanita aja gitu. Justru biar melengkapi Mbak Feni. Ada banyak sekali penggunaan herbal itu yang tanpa harus bisa jadi sukses apa segala macam. Bisa. Jangan Ana mau nanya. Aja, gitu. Hubungannya mandi rempah sama sukses apa? Ya percaya dan tidak percaya ya Mas, karena ini banyak sekali pasien-pasien yang sudah berdatangan dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri juga. Mereka kerap sekali menjalankan terapi mandi rempah. Kadangkala mandi rempah itu hukumnya itu tidak ada hukum yang musyrik atau syirik dan lain sebagainya, ya. Itu sangat bagus sekali memang untuk membuang yang sifat yang ada di dalam tubuh. Baik itu yang dibuat orang, yang macam-macam mungkin ngerasa dirinya kok ada yang kurang baik, merasa dirinya itu disantet, seperti itu ya Mas ya. Itu dengan terapi mandi rempah sendiri itu insya Allah. Kalau Mbak Feni bertanya, mungkin Mbak Feni kalau Jeng Ana lihat kan memang sudah kurus, tapi kurusnya Mbak Feni ini kurang kenceng badannya, ya. Masa sih, kan, nah, aku kenceng banget. Kalau ditarik begini kenceng, tapi kalau didiamkan kurang kenceng. Nah, saya besok mau mandi rempah biar share-nya naik. Tapi sebenarnya boleh satu pertanyaan lagi ya. Sebenarnya kalau tadi Jeng Ana saya perhatikan sempat bilang supaya bisa diajak main sinetron atau apa. Orang biasanya kalau masang susuk, bukankah tujuannya juga yang ingin main sinetron juga seperti itu ya? Masang susuk biar cantik, biar dipanggil, bisa main sinetron. Berarti sama aja dong. Itu gimana tuh? Nah, ada pertanyaan kadang-kadang seperti itu gitu kalau misalnya jangan bilang seperti itu. Kalau juga masalah pasang susuk ini banyak sekali tujuannya. Bisa untuk apa ya, merasa dirinya itu banyak yang suka. Juga kadang-kala yang namanya kita menangani mungkin Jeng Ana tidak bisa membuka panjang lebar ya, mereka banyak yang istresimenan dan lain sebagainya. Mereka menggunakan susuk di mana tempat yang dia gunakan. Kalau Jeng Ana pribadi ini kurang baik. Oke, baik. Saya harus potong dulu karena waktunya sudah harus selang iklan dulu. Tapi saya menarik sekali karena tadi katanya banyak sekali istri pejabat yang akhirnya mencari alternatif ya. Lucunya di Indonesia ini memang kebanyakan pejabat, kurang pemimpin. Biar mana-mana tetap di Hitam Putih. Nah, seperti biasa kita akan memberikan informasi buat pemirsa tentang hal-hal yang bisa berguna untuk Anda. Fani ini orangnya suka kulineran, betul ya? Dan biasanya kalau makan sembarangan itu yang enak-enak itu pasti berlemak, kolesterolnya tinggi dan sebagainya. Jadi nggak sehat, betul kan? Dan ada informasi yang bisa disampaikan supaya lebih sehat. Iya. Apa itu? Jadi aku tuh suka banget sama yang namanya makan makanan berlemak. Dan biasanya kan kalau makanan berlemak itu identik sama yang namanya kolesterol tinggi. Nah, kalau misalnya dibilang itu agak menyeramkan memang. Apalagi dulu tuh aku sempet banget yang namanya jarang mengkonsumsi sayur-sayuran, terus jarang juga minum air putih gitu. Tapi sekarang aku tuh udah nggak khawatir lagi Mas Dedi. Karena aku udah rutin mengkonsumsi Maximus Dietary Herbal, obat herbal alami dengan komposisi tepat dengan
yang tepat dan kaya serat alami. Jadi lemak-lemak dan kolesterol jahat yang kita makan ini dihambat masuk ke dalam tubuh dan dikeluarkan lagi saat kita BAB atau buang air besar, sehingga membantu menurunkan berat badan. Oke, terus gimana? Cara konsumsinya gimana? Oh, cara konsumsinya gampang aja. Tinggal minum 2 kali 2 kapsul setiap pagi dan malam. Itu 30 menit sebelum makan pagi dan malam. Hasilnya luar biasa banget. Makan sedikit, cepat rasa kenyang sehingga porsi makan terkendali. Maximus Dietary Herbal juga membantu menghambat penyerapan lemak dan kolesterol jahat yang kita makan dan membantu menurunkan berat badan. Selain itu, buang air besar menjadi lancar secara alami tanpa milit atau diare. Nah, tambahannya lagi nih, Maximus juga dapat membantu ini mengurangi gejala ambeien atau gejala wasik. Oke. Kita akan mengadakan kuis untuk penelpon di rumah. Akan ada hadiah 2 juta rupiah untuk penelpon di rumah. Silakan, Van. Boleh banget. Langsung aja nih? Langsung aja. Kita sudah ada penelponnya, udah ada masuk? Oke. Nanti kalau misalnya aku bilang Maximus Dietary Herbal, penelpon bilangnya maksimal lancarnya terasa ringan. Langsung aja ya. Ini dia pertanyaannya. Apakah manfaat dari Maximus Dietary Herbal? A. Membantu menghambat penyerapan lemak, kolesterol jahat sekaligus melancarkan BAB. Atau B. Membantu menghambat pertumbuhan. Ayo. A atau B? Halo? Maximus Dietary Herbal? Halo, Maximus Dietary Herbal? maksimal lancarnya terasa ringan. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ewin, Di? Bekasi. Oke, tadi pertanyaannya udah ya. Apakah manfaat dari Maximus Dietary Herbal? A atau B? A. Membantu menghambat penyerapan lemak, kolesterol jahat, sekaligus melancarkan BAB. Yang A. Oke. Iya, langsung aja mendapatkan Hadiah 2 juta rupiah. dipersembahkan oleh Maximus Dietary Herbal. Maksimal lancarnya terasa ringan. Oke, terima kasih Fani. Sama-sama. Nah, silakan duduk. Kita balik lagi tadi bicara tentang Jengana, tentang mandi rempah ya. Saya sampai sekarang belum tahu apa hubungannya mandi rempah sama sukses. Tapi saya mau ngundang Om Farhad. Siapa tahu dia butuh mandi rempah. Kayaknya harus mandi rempah deh dia deh. Om, sini Om. Wih, keren banget hari ini. Wih, keren banget hari ini. Om, kali ini gue puji, Lu, Hai. Halo. Apa kabar? Yang kali ini gue puji. Lu muda banget kalau kayak Iya, gini. ini muda banget. Keren, weh. Ini, pokoknya ini banjir nih Jakarta. betul. Jadi, Saya telat under sini. Dan kali kalau gubernur itu nggak usah 5 tahun baru ganti. Tapi? Setiap banjir ganti. Setiap banjir ganti gubernur ya. Bagus tuh. gubernur bilang apa salah gue? Om, Ya. percaya nggak kalau susuk tuh ada pasal susuk? Percaya nggak kalau mandi rempah bisa bikin sukses? Dan percaya nggak kalau banyak pejabat-pejabat yang melakukan hal itu? Nah, Anda kan bisa nih mengkritik para pejabat. Ini sugesti ya, sugesti. Sebenarnya manfaat susuk itu bukan, itu kan berumput jarum ya. Saya heran juga, katanya dari emas bisa masuk kemana aja gitu. Dulu ada pegawai saya pakai susuk untuk kelihatan ganteng dan Oh iya. berkarisma katanya. Terus? Tapi dia melanggar pantangannya, makan sate, pakai tusuk sate. Akhirnya dia kayak stroke gitu. Akhirnya setelah dicabut susuknya, dia normal kembali. Tapi Anda kan katanya banyak nih pejabat-pejabat pakai susuk. Terus ada juga pejabat yang katanya, wah lari ke paranormal. Ini kita nggak ada hubungannya sih memang. Itu gimana tuh Om? Kalau dalam Islam ya kalau percaya kayak dukun, jin, itu boleh dikatakan musyrik gitu. Nah tapi ya karena saya selama ini nggak pernah pakai susuk ya. Susuk nggak pernah pakai untuk tujuan itu, tapi menurut saya nggak pernah mengganggu juga orang-orang yang memiliki keahlian untuk pasang susuk atau orang-orang yang merasa cantik dan oke itu menggunakan susuk gitu. Oke. Bahkan saya mengira justru Mas Dedi yang pakai susuk gitu. Kok saya jadi pakai susuk? Kenapa? Ya karena
Oh, berarti gue ganteng banget dong. Bukan. lumayan bagus, nggak jelek-jelek amat. Tuh lumayan bagus loh, baru kali ini muji gue dia. Akhirnya. Karena tadi saya puji duluan. Iya. Katanya Om Fahad, kalau kita mau dipuji orang, kita harus memberikan pujian dulu pada orang lain. Betul, kalau begitu, for once in my life boleh tukeran tempat duduk? Jeng Ana? Boleh. Orang di Twitter tuh bilang, kayaknya Kak Jennifer itu benci banget deh sama Om Farhad. Padahal? Gitu. Padahal ya ampun, orangnya sih enggak, tapi sepatunya gue gak suka banget. Itu sepatu mahal loh. Pak, Ya. Bapak mau fashion atau mau jadi landak, Pak? Ya, kalau saya kan nggak mungkin dong sama dengan Dedi tanpa bulu atau tanpa duri di kepala. Jadi mau nggak mau di kaki? Iya, saya duri dan bulu di kaki aja. Oh iya, boleh. Artinya mau saya sempat tulis di Twitter saya, lo mohon maaf ya, itu kan untuk komunikasi Jangan hiburan. gugup dong, baru deket Jennifer aja udah gugup, gimana sih? Ya. Biasa aja, kayak teman. Saya nggak gugup, tadi membahas masalah sepatu saya dengan Mas Dedi. Ya memang karena saya punya beberapa koleksi, jadi saya pakai gitu. Soalnya kalau di sini bajunya kalau saya ganti besok ini dibilang nggak ganti-ganti. Ya udah kalau Dedi dasinya dari itu kemarin nggak ganti-ganti, nggak ada yang protes. Saya punya 18 ini model sama. Model sama. Di toko 18. Ntar saya cek ke tukang laundrynya, bener kan? Tapi Jeng Ana, ini kalau dilihat dari Om Farhad nih, kira-kira harus diapain? Mungkin Apakah mandi susu otaknya gitu. harus dirempahin juga atau badannya aja atau apanya gitu? Kalau saya kan semua dari atas sampai Iya, bener, kepala gitu harus dirempahin. Kalau Om Farhad gimana? Ya, kalau Om Farhad tadi sudah berbicara masalah susu, itu memang secara agama Islam ini memang musyrik. Kenapa dinyatakan musyrik? Karena benda-benda yang memang yang seperti halnya benda jarum atau emas, itu memang tidak bisa digunakan atau tidak bisa dimasukkan ke dalam tubuh atau ke dalam darah kita. Itu udah diterangkan tadi. Ya. Nah, yang saya mau tahu kalau Om Farhad ini mestinya diapain gitu? Sebenarnya kalau Om Farhad ini tidak harus diapa-apain. Mungkin kalau memang Om Farhad ini percaya dengan herbal, juga bisa menggunakan dengan cara herbal. Dirempahin apa disumpahin? Maksud saya dirempahin apa dimandiin gitu? Mungkin bisa rempah itu bisa dibuat mandi, rempah itu juga bisa untuk menjadikan obat. Ya. Saya walaupun nggak mandi tetap oke. Wih, dia ngaku nggak mandi loh. Tapi Mas Dedi barusan tuh Jeng Ana kan bilang kan dengan dipijat itu kayak misalnya hidungnya atau apanya mengurangi lemak kan. Jadi mungkin kalau dari sama Jeng Ana bisa melalui pijat ya. Karena kan, katanya semuanya. kalau hidung besar itu terlalu banyak lemak. Iya, tadi katanya. Tapi Mas Farhad sekarang tenang aja. Nih buat cowok-cowok nih, Mas Farhad atau mungkin Mas Anu ya, yang ngerasa perutnya udah mulai buncit, jangan khawatir. Bisa minum Maximus Cetera Herbal. Nanti kalau misalnya diminum setiap malam, ya kan? Nanti pagi harinya dijamin BAB-nya lancar, secara alami, tubuhnya ramping, nggak buncit, dan yang pasti tubuh terasa ringan. Berarti ini akibat BAB tidak lancar Iya, ya? bisa dibilang itu, makanya coba Mas Farhad. Ya, saya akan coba nanti. Yeay. Ini aman, bisa di usia, pokoknya kalau usia Anda 12 tahun ke atas katanya bisa dikonsumsi Om Farhad ya. Nah, kita akan lanjut lagi nanti setelah yang satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Oke, ini kita masuk ke dalam celoteh Farhad dan ini kita punya iklan. Nah ini, ini keren nih. Kiprana menjaga rumah, toko, pabrik dan lain-lain dari pencurian, perampokan, penjarahan dan lain-lain, membuat bingung linglung orang yang berniat dan berbuat jahat dan lain-lain, menjaga seluruh anggota keluarga dan lain-lain dari serangan sihir, santet, teluh dan guna-guna dan lain-lain. Mahar tingkat 1 9.977.000, tingkat 2 3.377.000, tingkat 3 11.077.000. Pengasihan dan penglaris sangat baik untuk usaha apapun usahanya, cocok untuk restoran, hotel, sales, kontrakan, lain-lain. Menarik rezeki dari 8 penjuru angin. Luar biasa. Penjuru anginnya 8, oh iya, ya bener. Harganya sama, ada yang 2 juta. Susuk merah delima
emas dan berlian, memiliki daya pikat pesona, membuat yang melihat senang dan kagum, menambah percaya diri, keharmonisan rumah tangga. Gue harusnya pakai nih dulu. Harusnya. Baru ada sih konten yang ini sekarang. Udah telat deh. Telat. Dihormati istri, dicintai suami, disayang pacar. Dihormati istri, disayang pacar. Wih. Dua. Mantap. Yang mau itu Iya. ya. Oke, kita catat. Ya kan? Menambah. Kalau menurut saya lebih baik orang yang pernah pakai susu tapi udah sadar. Nah, daripada Dedi nggak pernah pakai susu, setelah baca ini dia jadi sadar untuk pakai susu. Berarti Anda pernah pakai susu? Saya nggak pernah pakai susu. Tadi bilang katanya pakai susu. Maksud saya gini, yang lain itu pakai susuk tapi sadar nggak pakai lagi. Kalau dia baru sadar kenapa nggak dulu pakai susuk, baru mau pakai susuk. Berarti ini menurut saya calon krisis PD. Tunggu nih, tapi ini menarik nih ya. Dia bisa menjaga keharmonisan rumah tangga, ya. Dihormati istri, cintai suami, disayang pacar, menambah karisma dan wibawa. Jadi rumah tangga tidak akan rusak. Maharnya 3.777.000. Gue gara-gara 3.700.000 nggak mau keluar, cerai gue waktu itu. Tawa. Ngalamin lu ya? Lu ngalamin ya ketawa ya? Mas, ini aku kayaknya butuh banget. Gimana kalau kita buktikan Kita iklan telepon. di sini? Kita telepon. Kita telepon sekarang orangnya. Tapi Iya, yang ngomong Om Farhat. Iya, Om Farhat. Om Farhat kita bisa nggak telepon ke ngomong, Om? Kita telepon ke Ki Arjuna. Ya, Ki Arjuna. Oke, udah tersambung. Dia nggak tahu kita kan? Oke, Om, dia nggak tahu kita nih Om. Om acting, Om kan jago banget acting ya. Iya, Om. Ini Ki Arjuna yang mana ini? Ki Arjuna. Udah, halo. Halo? Iya. Pak, Bapak. Ya, putus. Atau jangan-jangan dia tahu suaranya Om Farhat kali jadi kayak, Farhat Abbas, no way gitu. Enggak ya? Oke, kita coba Kiprana ya. Kita coba yang lain. Boleh, kita Tenang. coba yang lain. Ini ada Ibu Aseh juga. Ali Ramal, pakar susu bayi, pakar susu ibu, pakar susuk ibu, Pakar susuk ibu. Iya. Kok susu sih? Kayaknya dibaca dong, Mas. Ya kan saya baca ibunya doang. Oh iya juga. Iya, asli dari Banten. Telah membuka praktek sejak tahun 1975, Mas. Cocok. Tua banget tuh ibu-ibu. Enggak dong. Sumuran dong sama Mas Ded. Enak aja, saya teh 82. Konsultasi tarot bisa memberikan solusi problem Anda bidang rumah tangga, jodoh. Nah gini nih, Om percaya nggak gini-gini nih Om? Kalau saya sih nggak terlalu percaya dengan kekuatan goib atau magis ya. Karena menurut saya kalau kita menggunakan kekuatan magis dengan goib untuk pacaran atau nikah, itu sama saja yang pacaran itu jin dan setan. Jadi bukan diri kita. Benar. Jadi buat apa orang tertarik gara-gara melihat setan yang ada dalam diri kita? Selamat Om Farhat. Setan yang ada dalam diri kita itu kan bisa saja nafsu, ingin menguasai. Betul. Padahal sebenarnya tanpa itu pun kita bisa lebih hebat dari itu. Baru kali ini masuk akal loh omongannya. Akal loh, nggak sembarangan loh ngomongnya. Coba kalau dari dulu yang begini di tweet sama dia ya? Iya, agak-agak bagus kan, bisa menginspirasi orang gitu. Ya, tergantung pembawa acaranya siapa. Kita bisa nelfon Ibu Aseh. Ya. Oke, Ibu Aseh. Halo, Bu Aseh. Iya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ibu, saya dapat informasi adalah seorang peramal dan ahli susuk, ya Bu ya? Iya, Pak. Iya, betul Bu. Saya ini ingin diramal ya. Kemudian teman saya yang di samping ini yang mendengarkan juga ingin ditambah susuk biar tambah auranya lebih kece, lebih ganteng dari saya. Dan satu lagu ini, ibu ini ingin diramal bagaimana nasib peruntungan jodohnya ke depan. Bu, kira-kira siapa, Pak? nama saya kalau di Twitter Abdullah. Pak siapa, Pak? Abdullah. Pak Abdullah. Iya, Abdullah, Bu. Yang di samping kiri saya ini namanya Korbu. Kemudian ibu ini siapa namanya, Bu? Saya Stefani. Stefani. Begini Bu, saya ingin tanya Bu, berapa biaya yang harus saya bayarkan untuk Ibu tahu saya nanti jadi presiden atau nggak jadi presiden tahun 2014, itu satu. Kedua, saya ingin tahu berapa biayanya kalau teman saya ini ingin menjadi lebih ganteng dari sekarang. Dan kedua, bagaimana jodoh ini. Ingin tanya berapa biaya yang harus saya keluarkan buat Ibu. Yang penting, mahal nggak ada masalah Bu, yang penting hasilnya harus baik-baik Bu, jangan yang jelek Bu buat saya. Oh gitu. Saya bicara dengan Pak siapa namanya? Abdullah. Pak Abdullah. Iya.
Terus yang kedua dengan siapa, Pak? Korbu. Korbu. Yang ketiga Stefani, Bu. Yang ketiga Septani. Iya. Anda datang aja ke rumah langsung. Wah, katanya bisa lewat telepon, Bu. Bisa sih. Tapi saya lagi mau pengajian dulu, jadi nggak bisa untuk gimana gitu. Ibu bisa memberi informasi nggak, Bu? Kira-kira kalau ramalan Ibu atau pakar harganya dulu, Bu, harganya, Bu. Mahal nggak, Bu, kalau saya ke sana? Jangan sampai sana saya nggak cukup duit saya membayarnya, Bu. Bisa aja. Bapak ini pintar bicara. Bu, siapa? Kalau untuk mahar murah, investasi, dilihat itu cuma 300. Siapa aja yang pernah ke Ibu, Bu? Pejabat siapa aja, Bu, kira-kira? Oh, itu kita nggak bisa menyebutkan namanya, Pak. Nggak etis dong. Itu rahasia pribadi. Tapi artinya lebih banyak berhasil atau lebih sedikit yang lebih banyak yang gagal, Bu, kira-kira? Oh, banyak yang berhasil. Saya tahun 75, Pak. Kalau gagal uang kembali nggak, Bu? Insya Allah. Insya Allah. Kira-kira Ibu ini dapat ilmu ini turunan, belajar atau sekolah, Bu? Oh, saya ini turunan ya. 7 turunan. Kalau misalnya ini bisa diturunkan kepada saya juga nggak, Bu? Supaya saya bisa itu nggak bisa di oper ke orang atau dijual belikan. Oh, nggak bisa, Bu, ya? Pak Dedi ada pertanyaan? Enggak, saya udah, terima kasih. Kalau saya cuma mau ngasih Kalau tahu Ibu, aja. kalau saya datang diundang ke tempat saya bisa, Bu? Ibu di daerah mana ini? Daerah mana tinggalnya? Johor Baru, Pak. Ibu bisa didatangkan ke tempat kami? Saya nggak ada waktu ini, Pak. Kalau Bapak mau datang ke rumah, silakan. Saya lagi ada pengajian ibu-ibu. Emang setiap tahun, setiap hari Ibu menangani pasien berapa orang, Bu? Yang ingin cantik? Nggak tentu, ya. Oh, iya, Bu. Ibu jangan tersinggung, Bu, ya. Memang kami sering menyinggung orang. Enggak, saya tahu Bapak, ya. Iya. Jangan, ya, didoain Ya, baik-baik Pak. aja, Bu. Ya. Terima kasih, Bu, ya. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Udah putus. Tunggu. Pak. Ya. Ibu jangan tersinggung ya, Bu, ya. Memang kami sering menyinggung orang tuh gimana? Ya, namanya tadi kita nggak boleh, kita harus merahasiakan nama kita. Jangan sampai nanti dia bilang, wah, Farhad Abbas dan Deddy Kobuser yang nelpon, ntar dia muncul bahwa pengalaman di tempat saya pernah ditelepon atau konsultasi oleh Farhad Twitter Abbas. kondang Farhad Abbas dan pembawa acara hebat Deddy Kobuser. Pembawa acara hebat. Hebat! Luar biasa. Tumben hari ini kok baik-baikin Mas Dedi sih? Luar biasa. Ya, memang hidup ini kan tidak harus saling Tapi Om ejek. Farhad ini belakangan tuh dia memberitahukan hal-hal yang baik juga pada kita. Makanya kadang-kadang kita menilai orang harus kenal dulu kali ya. Baik, kok ini orang baik banget ya, baik ya. Ya, itu hanya asumsi Bapak aja. Oh, jadi aslinya nggak baik dong ternyata? Ya, saya nggak memuji. Perasaan itu kan kalau saya baik ya nanti saya berteriak baik, ntar saya dihujat lagi nanti. Udah biarin aja gitu aja, dia nggak disejurusin nih, capek ya, bener. Nah, Yang penting dari hati. Dari hati. Kalau saya nggak pernah ribut sama orang, beneran. Saya kalau ribut sama orang, habis tuh orang. Oh, ternyata ada info, Mas. Apa itu? Sorry, Mas. Apa? Jadi Ibu Asi itu kalau diundang katanya sekali datang tuh 25 juta. Oh, Untuk susuk. Untuk susuk 25 Gitu, juta. Makanya kita nggak kuat bayar ngundangnya Iya, di sini. benar. Kita telepon tuh Ibu Asi. Dan itu telepon tadi dilakukan tanpa rekayasa. Jadi kita memang benar-benar ingin tahu seperti apa sih kalau orang menelpon ahli pasang susuk dan sebagainya. Dan inilah celoteh Farhad. Yang mana-mana tetap di hitam putih. Oke. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih dulu buat ketiga bintang tamu kita yang hadir di sini. Dan yang kedua, saya mau memberitahukan sesuatu. Kalau misalnya beberapa saat yang lalu tuh heboh di Twitter ya, katanya saya mau digantikan dan sebagainya. Sebenarnya ada yang mau saya sampaikan di sini. Acara Hitam Putih itu sudah berjalan lebih dari 1000 episode ya, Nu ya. Sudah 3 tahun lamanya dan
Di dalam 3 tahun itu, saya dan seluruh tim kreatif Hitam Putih maupun semua yang ada di belakang Hitam Putih, semua yang ada di belakang Hitam Putih, mencoba untuk memberikan sesuatu yang bisa memberikan inspirasi buat masyarakat kita. Jadi kita mencoba untuk memberikan acara kita yang terbaik supaya bisa mendidik bangsa dan masyarakat kita dengan sajian-sajian yang memberikan inspirasi. Dan kita juga telah berhasil merubah banyak sekali persepsi masyarakat. Kita berhasil menolong orang-orang yang kita datangkan ke sini. Pada saat itu ada seorang gadis kena kanker, ada bapak-bapak yang lumpuh dan sebagainya yang akhirnya bisa berubah hidupnya karena sebuah acara ini. Tapi yang jadi masalah adalah bahwa tidak semudah itu untuk mengumpulkan orang-orang yang bisa memberikan inspirasi buat masyarakat kita. Kalau acara ini dijalankan setiap hari, orang-orang ini kita juga sulit untuk mendapatkan orang-orang tersebut, dan kita tahu bahwa acara sekarang mungkin lebih membutuhkan hiburan, ya kan? Jadi mungkin kalau memang kita bisa mendapatkan orang-orang yang bisa memberikan inspirasi, karena banyak sekali di Twitter saya mengatakan bahwa mereka pingin sekali kalau Hitam Putih balik ke dulu yang memberikan inspirasi. Saya juga pingin, semua tim kami pingin, Trans 7 juga pingin. Kita mencoba untuk memberikan yang terbaik. Jadi kalau memang kita bisa memberikan orang-orang yang menginspirasi, kita bisa mendatangkan mereka, mungkin Hitam Putih nanti akan tayang di hari Sabtu Minggu. Jadi kita bisa mengumpulkan orang-orang tersebut supaya bisa memberikan inspirasi bagi Anda semua. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan hal itu, kita juga tidak akan memaksakannya. Jadi mungkin ini hari terakhir saya ketemu dengan Anda semua. Berarti ini hari terakhir saya juga dong, baru mau jadi co-host. Mungkin gara-gara Anda kalau begitu ya. Jangan gitu dong, Mas Didi, tapi aku tuh jujur banget. Aku tuh seneng banget tiap kali aku diundang di acara Hitam Putih. Karena menurut aku ini acara salah satu talk show yang memang berbobot banget. Dan bintang tamu, segala informasi yang dikasih juga bener-bener bermanfaat gitu. Jujur aku kaget banget tadi waktu pas denger Mas Didi bilang bla 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 gitu kan ya. Aku tuh kaget banget gitu. Tapi mudah-mudahan aja bener yang kata Mas Edi bilang, kalau mau lanjut mudah-mudahan banyak orang-orang inspiratif yang bisa ada ke sini. Tapi so far aku berterima kasih banget sama semuanya udah pernah ngundang aku, dan aku juga mewakili sama teman-teman artis, seneng banget bisa ada di Hitam Putih. Betul sekali, karena memang Hitam Putih ini adalah so far program di seluruh program adalah salah satu program talk show yang paling inspiratif menurut saya juga. Berbobot. Iya, paling inspiratif karena dia memberikan ilmu setiap harinya kepada masyarakat Indonesia gitu. Betul. Jadi ya. Ya, memberikan yang terbaik lah, mencoba untuk memberikan yang terbaik kan belum tentu dinikmati orang juga. Jadi kita berusaha untuk mengkombinasikan semua hal tersebut. Dan jadi mulai besok kita tidak akan tayang lagi dari Senin sampai Jumat. Kita juga belum tahu keputusannya seperti apa. Well, just see. Mudah-mudahan kita bisa mengembalikan sebuah acara yang berbobot, bermutu untuk masyarakat kita. Karena saya juga peduli dengan penonton kita semua. Sudah banyak sekali acara-acara TV yang memberikan inspirasi, tapi juga banyak acara-acara TV yang mengkhawatirkan juga. Jadi mudah-mudahan kita bisa selalu memberikan sesuatu yang menginspirasi buat Anda semua. Ingat satu hal, bahwa masyarakat harus bisa memilih apa yang baik bagi dirinya dan apa yang tidak. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.